nak gitu kan, anak Anda kemudian iya Pak, tapi lihatnya tembok. Banyak para bandar ini yang menyasar anak-anak sampai remaja usia karena mereka usianya produktif. Karena masyarakat juga berperan aktif berperan aktif dalam memerangi narkoba. Itu ada di pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa masyarakat itu wajib berperan aktif malahan, Pak. Hai Sapose, sahabat podcast Sebayu. Ketemu lagi dan kali ini spesial banget Niki sama Gali. Kita sudah kedatangan dua narasumber kita, ya. Waduh, anggap aja temen ya. Iya, temen. Iya. Ini ada dari Badan Narkotika Nasional, ada Mbak Erna. Mbak Erna yang ini. Halo, saya Erna. Dan juga Mbak Lala. Ini dari Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Iya, sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa, semangat selalu. Oh iya pastinya. Iya. Sehat dan terus memerangi narkoba. Iya dong, betul. Ini kalau kita membayangkan yang namanya BNN, Badan Narkotika Nasional. Bayangan kita kan kayak orangnya serem ya? Iya Kan? Bayangannya serem. Kayak militer Iya kayak bener. gitu. Tapi enggak ya? ternyata yang muncul luar biasa Iya. cantik-cantik di sini. Tapi di balik cantiknya itu, wah kalau ada narkoba udah Tegas. Iya, sangat tegas. Harus tegas. Oke. Iya, ini bulan Juni Mbak Erna, Mbak Lala, dan spesial banget kalau bulan Juni kita memperingati sebagai Hari Anti Narkoba Internasional. Ya, Hari Anti Narkotika Iya. Internasional. Setiap tanggal 26 Juni. Iya. Dan memang narkoba ini luar biasa ya. Ini menyerang siapa aja. Nggak pria, wanita, usia juga dewasa. Bahkan anak-anak ya Mbak. Jadi targetnya gitu Iya, ya. betul. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita pernah pernah membaca berita gitu tentang narkoba yang dalam bentuk permen seperti itu kan dikonsumsi anak-anak. Untungnya bisa ketahuan juga gitu ya. Iya. Oke, ini berarti sudah menjadi satu indikasi bahwa narkoba sudah mulai mengincar anak-anak kecil kita. Salah satunya anak-anak. Iya, dan narkoba ini tidak kenal profesi, tidak kenal pendidikan, jenjang pendidikan pun ya. Ini kayak Sasarannya siapa aja pokoknya. Tidak pandang bulu. Iya. kita ngomongin sasaran narkoba. Kalau ini dari BNN terutama Kota Tegal, sebenarnya sasaran narkotika di peredarannya itu lebih ke siapa ini Mbak Erna? Jadi kalau untuk sekarang ini kita kuatkan pencegahan di remaja dengan keluarga. Oleh karena itu banyak para bandar ini yang menyasar anak-anak sampai remaja usia karena mereka usianya produktif. Usia produktif itu kan jangka waktunya panjang sampai nanti mereka tua. Kalau mereka udah kena jaringan, mereka akan sulit lepas dan akan terus dikasih sesuatu narkoba terus itu dicekokin sama narkoba. Kalau susah lepas otomatis jangka panjang bisa jadi bandar juga mereka. Jadi bandar lebih suka anak-anak yang masih produktif gitu loh. Usia-usia produktif kan sampai 59 tahun itu masih produktif gitu. Karena jenjangnya lama. Betul, ya. jenjangnya lama. Iya, ini 26 Juni kita akan peringati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Tema untuk tahun ini ngangkat tema tahun 2021 kita pandemi dari 2020 ya. Betul. Sampai sekarang untuk tema di Indonesia sendiri itu ada perang melawan narkoba atau war on drugs di tengah pandemi untuk menuju Indonesia bersih narkoba itu. Bersinar itu bersih narkoba. Iya. Bersinar. Jadi glowing istilahnya Iya, gitu ya. iya benar. Glowing tanpa narkoba. Iya, Itu. oke. Bersinar, bersih tanpa narkoba. Nah, jangan pakai narkoba berarti. Ini kalau mau lebih sehat lagi nih. Oh kita iya. punya Ada susu ya. Iya, daripada biasa. pakai narkoba kan ya. Iya. Ini lebih sehat. Ini kita ditemenin juga sama Golsip susu kambing etawa. Oke, jadi sebelum kita bicara lebih panjang lebar, gimana kalau kita cicipin dulu Oh, susunya? boleh. Silakan Ya, ini kita Mbak cicipin dulu Lala, susunya, Mbak ya. Erna. Mbak Erna, Mbak Ini Lala. boleh dicicipin juga. Boleh boleh dong. Oke, Mbak Erna, Mbak Lala dari BNN.
dari literasi yang saya baca ini ternyata di tahun 2020 ya, Mbak Nabila, ini ada tercatat 269 juta orang ini di dunia ya masyarakat yang menyalahgunakan narkoba. Ya, ini emang benar ya, Mbak Erna? Ya, seperti itulah kondisinya, Pak. Kalau apalagi itu yang terlihat ya, kan fenomenya seperti gunung es. Jadi yang nggak terdeteksi lebih banyak begitu. Ya. Itu kalau di dunia hampir 270 juta ya. Kalau di Indonesia bagaimana nih? Kalau di Indonesia angka prevalensi tahun 2019 kalau tidak salah di angka 3,4 juta jiwa. 3,4 juta. Ya, itu dari usia produktif, usia 10 tahun sampai 59 tahun. Di Jawa Tengah itu sekitar 195.000 orang yang menyalahgunakan narkoba. Narkoba kan bukan hanya narkotik saja ya, tapi obat-obatan terlarang, seperti itu obat bisa. daftar G juga Ya, bisa masuk ke situ. obat-obatan yang berbahaya, Zat adiktif juga ya Mbak, zat adiktif seperti alkohol dan ya. Apa tadi daftar G? Daftar Kalau G. daftar G berarti apa nih, Mbak Lala? daftar G itu biasanya obat keras ya golongannya. Biasa kalau daftar G itu banyak seperti antibiotik itu masuk daftar golongan G. daftar G. Ya, itu Oh. antibiotik. Kemudian ada lagi obat golongan psikotropika itu masuk dalam golongan B, G. Kemudian obat-obat yang seperti sifatnya Depresan depresan, antidepresan. antidepresan juga masuk dalam golongan yang G. harus dengan resep dokter. Nah, Oh, itu iya, disalahgunakan. iya, iya. Dan itu Oh, yang gitu. banyak Iya, daftar G seperti itu. juga ini ya Pak, apa maksudnya harus punya izin dari PBF-nya atau penyalurnya itu ke tempat yang memang berwenang seperti Iya, apotek. betul. Kalau daftar Oh, G itu tidak boleh diedarkan Dijual di toko bebas. obat ya. Kalau toko obat itu memang punya izin, tapi tidak boleh memperjualbelikan daftar G. Daftar G. Ya, yang bisa itu di apotek dan rumah sakit. Nah, parahnya banyak anak-anak muda yang menyalahgunakan obat-obatan Iya. seperti itu yang sebenarnya ini harus dengan resep dokter, tapi minumnya dengan dosis yang melebihi aturan. Oh, gitu. Iya, Oh, berarti benar, maksudnya aturan. dia membelinya itu memang dengan resep dokter, tapi mengkonsumsinya berlebihan atau gimana? Mbak? Itu juga bisa. Itu bisa jadi. Bisa juga sebenarnya obat yang bisa dijual bebas, Ya. yang harus sesuai aturan, kayak seperti obat-obat yang misalnya kita batuk sedikit, Iya, Batuk, iya. oh iya, pusing iya, sedikit, iya, iya. kita pergi ke warung, nah, itu yang Ah. harusnya satu butir atau dua aja udah oke ya, Iya, tapi iya. itu harus 5, 10 itu ada yang seperti itu. Nah, itu iya. yang berbahaya sebenarnya gitu, karena mudah oke, didapat oke, itu oke. tadi. Iya, dan Karena juga diakses kalau- dari peredaran ikutnya gelap juga ya. Peredaran gelap maksudnya. Berarti sebenarnya obat itu diciptakan untuk mengobati suatu penyakit Betul, misalnya, betul. tapi karena dikonsumsi melebihi dosis, akhirnya efeknya apa nih? Banyak sekali pastinya. Oh, iya, iya, iya. Jadi Banyak sekali. salah satu yang paling berbahaya adalah kesusunan syaraf pusat. Itu kalau obat diminum melebihi dosis, dia akan membuat efek ada halusinasi, kemudian tremor ya, badannya tremor, menggigil, Yang paling umum kemudian kerusakan ginjal ya. kerusakan ginjal itu pasti, organ-organ dalam itu. Karena kan obat diminum untuk menyembuhkan gejala penyakit. Kalau nggak ada gejala atau penyakitnya, dikasih obat pasti itu jadinya nggak baik. Iya, betul, betul. Ini tadi kita ngobrolin yang di dunia, lalu juga di Indonesia. Nah, kalau Kota Tegal sendiri, Mbak Lala? Kota Tegal sendiri kita ada akses yang rehabilitasi yang ya. mengakses rehabilitasi sampai sekarang Sekitar ada 15 15 15 dari orang. Januari sampai sekarang sudah ada 15 orang. Tahun kemarin aja 1 tahun itu 15. Sekarang dari beberapa bulan aja udah 15. Waduh. Jadi lumayan terjadi Baru bulan peningkatan apa ini ya. ya? Juni ya? Ya, Ini baru pertengahan tahun ya, berarti sudah 15. meningkat. lumayan Ini banyak. berarti bulan yang ke-6 ya? Betul. Berarti kalau dihitung rata-ratanya sekitar antara 2 atau Dua, 3 tiga orang. Ya, orang itu dalam- yang mau mengakses karena banyak yang malu untuk mengakses atau nggak mau, itu juga banyak sekali. Oke, ini kalau tadi kita ngobrol ya, kata Mbak Erna dan juga Mbak Lala, ternyata Bandar itu menyasar ke usia produktif. Produktif. Ya, karena jangka waktunya lebih Iya, panjang jangka waktu begitu dia ya. dipengaruhi itu panjang gitu. Iya, iya. Nah, ini kan memprihatinkan banget ya Mbak ya, apalagi kayak kita gitu, punya anak, punya keluarga dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita sebagai anggota keluarga Iya. gitu, apa sih yang bisa kita lakukan biar narkoba itu nggak sampai masuk ke lingkaran keluarga kita? Ini juga salah satu yang kita galakkan, BNN galakkan itu ada namanya Desa Bersih Narkoba. Di situ di dalamnya kita fokus untuk ketahanan keluarga dengan ketahanan remaja. Ya. Jadi kita ketahanan keluarga ini
perlu dan sangat harus kita kuatkan gitu. Jadi siapa saja yang punya keluarga itu dia harus mempunyai proses komunikasi yang baik di antara keluarga itu. Kemudian penerapan sistem-sistem nilai keagamaan, sistem bagaimana dia bersikap, akhlak yang baik. Kan kalau banyak yang bilang kan madrasah pertama itu di keluarga. Jadi di situ anak-anak mulai tumbuh dan berkembang gitu. Jadi orang tua ini harus jadi role model yang utama, khususnya pencegahan narkoba. Harus pemberian edukasi yang masif, kemudian role model yang baik orang tuanya gitu ya. Itu sih menurut kami. Iya, tapi kan kadang ya ini yang terjadi di masyarakat. Kadang di rumah itu baik. Oh begitu ya. Baik itu Di di luarnya rumah gitu jadi ya. anak nurut sama orang tua juga nurut, tapi justru di luar. Iya. Ini gimana nih cara kita? Mungkin gini Mbak Erna, maksudnya pertanyaan orang awam. Adakah kayak ciri-ciri? Misalnya anak kita gitu ya, di rumah sih kayaknya biasa-biasa aja, ternyata tersandung narkoba. Betul. Ciri-ciri yang bisa kita lihat dengan kasat mata gitu. Yang paling mudah Iya, mungkin yang ya, paling apa mudah itu? dikenal. Ciri fisik Apakah ya? ada Iya, gitu ciri ya? fisik, Ada ciri apa enggak psikis, gitu? ciri fisik, ciri psikis itu ada. Cuman Gimana yang, Mbak Lala? cuman yang ini apa namanya, yang dia secara fisik ya begitu pasti banyak ya. Banyak. Seperti kalau misalnya dalam tubuh nih ada bekas sayatan atau suntikan Oh, iya, seperti iya, itu. Itu Terus kalau untuk yang Saya ada menyalahgunakan tapi bekas sabu- dicakar bekas kucing. Dicakar kucing. Jadi gini Mbak Niki, lingkungan itu membawa banyak dampak ya Betul. untuk hidup kita. Bisa positif, bisa negatif, tergantung kita mau yang mana nih gitu. Nah, kalau negatif ya bisa saja terjerumus ke narkotik gitu, lubang narkotik. Nah, kalau untuk ciri-ciri fisik, psikis itu ada. Namun untuk fisik itu tergantung juga pada penggunaan Pemakaian jenis narkotik narkotikanya. yang Oh, dipakai. gitu. Jadi beda narkotik, beda juga. Beda caranya. Iya, Beda beda cara caranya, pakainya. beda Cara efeknya ke pakainya. tubuh kita Iya, begitu. iya. Seperti kalau ada yang jenis suntik atau saat itu pasti ada banyak bekas sayatan Sayat-sayatan gitu gitu. ya. Karena apa namanya disuntik kemudian disayat kan ada jenis, tapi kita jarang di sini ya. Iya, iya. Jenis narkotik yang sakit Modelnya sekali di situ. gitu ya. Gitu ya. Syakau dia harus mengiris-ngiris tangannya Ngeri ya. untuk mengambil kembali narkotik dalam Ngeri darahnya banget itu tuh. ada gitu. Kalau untuk yang umum, kalau untuk penyalahguna jenis sabu ya, sabu itu kurus kering tubuhnya karena mereka malas makan, jarang mandi, gitu. Matanya merah. matanya merah, Jarang tidur juga. jarang tidur. Kalau untuk sering yang ganja ini ya, ini dia kalau untuk badan nggak terlalu terlihat perubahan ya, tapi dia kayak jadi males-malesan, Berarti lebih ke perilaku. Oh, mager. perilaku mager. Mager. Terus apa namanya lalok dalam berpikir, apa ya, lalok itu Lambat berpikir Lambat. ya. Loadingnya lama. Kalau tuh bahasa manusia. Lambat loading ya, lama, iya. gitu ya. Iya, Begitu. itu mungkin salah satu yang Halusinasi. bisa, kalau ada seperti itu kita perlu waspada. Terus gini Mbak Niki, ciri yang khas ya. Kalau penyalahguna itu, kalau kita ajak ngobrol, dia nggak berani natap langsung, Mukanya. Wajahnya, mata. terutama mata. Tatapan Iya, mata. dia kan langsung Nggak fokus. ke Oh, lain itu kebanyakan kayak gitu ya. ya. Jadi anak kalau diajak ngobrol kan, Diajak kalau ini kan masih Iya, melihat iya, gitu ya. Tapi Apa kalau udah mah, apa apa ya gitu ya udah kena biasanya narkotik, ya. dia udah nggak mau memandang, dia kemana-mana gitu matanya. Oke. Ini perlu waspada ya buat Sensitif yang di juga rumah. untuk psikisnya, dia sensitif, Mudah emosional, marah, iya. mudah marah. Jadi misalnya Anda, Bapak Ibu yang ada di rumah ya, misalnya Anda memanggil anak itu, memanggil anak Anda, misalnya, nak gitu kan, anak Anda kemudian, iya Pak, tapi lihatnya tembok. Nah, itu Parah tuh ya. Harus Perlu dicurigai. waspada. Papa di sini. Oh, ini tembok ya, Pak. Gak gitu juga kali ya. Baik, Iya, kalau narkoba sih jelas harus kita perangi dan harus kita hindari ya. Tapi kalau yang satu ini nih, Iya, kali iya, iya. ya. Oh, Iya luar dong. biasa. Oke. Ini satu minuman yang sangat sehat dikonsumsi betul. untuk kita semua, satu anggota keluarga. Ini ada susu kambing Gold Sip. Gold Sip ya. Jadi susu kambing Gold Sip, Etawa Gold Sip ini memang menyehatkan, diformulasikan untuk
Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah, kemudian dengan rasa yang enak dan nikmat. Tadi kita juga sudah mencoba susu Gold Sip ini ya, luar biasa rasanya. Enak ya? Enak rasanya. Gurih banget. Gurih Iya, banget. bener. Iya, ini juga sangat bergizi karena mengandung karbohidrat, ada kolostrum juga, vitamin B, vitamin D, kalsium, fosfor, juga zat besi, yodium, yang ini pastinya diperlukan untuk tubuh. Oke, dan ini untuk penyajiannya juga nggak ribet ya, karena zaman sekarang kan zaman simple gitu Betul. kan. Nah, jadi ini penyajiannya juga cepat. Mungkin Anda orang yang sibuk di rumah, sibuk dan waktunya nggak cukup panjang gitu. Kalau mau membuat susu Gold Sip ini caranya cukup mudah, tinggal buka aja sasetnya, dibuka di gelas, seduh dengan air masak. Ini bisa juga dinikmati dengan air hangat. Betul. Jadi dalam sehari itu bisa diminum 2-3 kali sehari, dan kalau di satu box ini isinya 10 saset. Untuk Anda yang ingin mendapatkan susu Gold Sip ini, bisa datang saja ke Studio Sebayu FM di kantor Diskominfo di Kompleks Balai Kota Jalan Ki Gede Sebayu nomor 12. Ini segini 50.000 aja. Berkaitan dengan Hari Anti Narkotika Internasional tanggal 26 Juni. Kemudian ini juga berkaitan dengan Desa Bersinar ya, Desa Bersih Narkoba sebagai salah atau satu kelurahan program. lah kalau di kota. Kelurahan. Kelurahan. Oke. Kelurahan Bersih. Ini kita juga mau tanya nih berkaitan dengan ini. Biasanya apa sih Mbak Erna atau Mbak Lala ini alasan orang pakai narkoba? Biasanya apa nih, Mbak? Banyak sih, karena kalau misalnya orang pakai narkoba, yang pertama coba-coba ya. Oh, coba-coba dulu Awalnya. pertama. Penasaran atau pengen masuk dalam satu lingkungan. Biasanya kan nggak keren kalau nggak coba. Oh iya benar, biasanya kan pasti. ada teman kan saking akrabnya gitu Iya. ya. Nggak keren deh nggak coba itu. Kemudian ada yang stres atau depresi, itu malah larinya penyalahgunaan depresi ya kita. Oh gitu. Iya, penyalahgunaan depresi tapi menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Biasanya kan kalau orang depresi biasanya Pergi ke ini juga ya, harus ke dokter. Oh iya. self healing masing-masing itu kan orang beda-beda. penyembuhannya. Iya. Itu lebih ke situ, ke arah coba-coba, kemudian coba-coba depresi, kemudian Ingin tahu. ingin tahu. Kepo Biasa, gitu kepo. ya. Anak kan muda kalau- zaman. Iya zaman sekarang ya. Emang ada bagusnya juga sih kepo, kita jadi tahu ya. Tapi kalau keponya itu hal yang negatif Ya, kayak gini kan bahaya juga ya. Oke. Apalagi narkoba kan adiktif ya, mencandu itu yang Iya, bikin benar. Jadi begitu kita pakai kayaknya pengen terus. pengen lagi. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur nih Mbak, sudah terlanjur mungkin dari coba-coba atau biar keren gitu istilahnya ya, terlanjur pakai, pengen berhenti. Nah, ini caranya gimana? Banyak cara ya, tapi ada yang dari motivasi dari diri sendiri pengen sembuh. Tapi memang karena zat adiktif itu tadi ya, jadi dia adiksinya ke otak tinggi sekali. Jadi pikirannya itu narkoba terus. Nah, kita ada solusinya, kita di BNN Kota Tegal ada program rehabilitasi. Oke. Di bawah seksi rehabilitasi. Jadi ada konselor, dokter, Ada perawat juga. perawat. Kita bantu untuk pulihkan Hmm. penyalahgunaan narkotik ini. Dan bagi masyarakat yang sudah terlanjur, ada keluarganya yang ternyata udah pernah pakai, Iya. jangan malu, jangan jadikan itu aib ya. Tapi mereka itu adalah orang sakit yang perlu dipulihkan. Oke. Bawa ke kantor BNN sampai saat ini masih gratis. Oh gratis. Gratis dong. Gratis Dari ternyata. pemerintah gratis. Tadi saya dengar satu statement dari Mbak Erna bahwa pengguna narkoba itu orang sakit yang harus disembuhkan. Iya, betul, Ya, yang harus jadi diobatin. stigma tentang kita kadang melihat tetangga misalnya pakai narkoba itu kadang pikiran kita adalah penjahat loh. Iya. Iya. Anak nakal. Anak nakal. Ya. Dan Korbannya sih sebenarnya betul. kan, korban penyalahgunaan. Iya, makanya begitu ada yang terkena narkoba menggunakan pada Langsung saat di kita stigma gitu ya, iya, negatif ya. dan mereka yang akan menghubungi BNN atau bagaimana itu takut, Mbak. Takut, Nah, ya. itu gimana tuh? Kalau takut, kita ada sebenarnya bisa menghubungi BNN. Mbak, kita takut sih kalau ke kantor gimana ya? Iya. Kita ada penjangkauan kok. Kita ada screening intervensi lapangan namanya. Jadi kita di mana rumahnya kita datengin ya secara humanis gitu ya, nggak yang pakai atribut BNN, pakai mobil Iya, yang itu iya. tangannya Yang tahu besar semua, ya. enggak. Iya benar. Kita masuk, kita kasih edukasi, kita ajak persuasif ya. Kemudian kalau mau kita langsung bawa ke kantor, kita rehab begitu. Jadi
salah satu pendorong juga sebenarnya keluarga juga Keluarga ini ya, juga orang tua ya. harus melihat bahwa korban-korban ini adalah harus dibantu, jangan dijauhin gitu ya. Jadi bantu caranya kalau kesusahan, kesulitan di masing-masing kelurahan sekarang ada penggiat anti narkoba ya. Ada juga agen pemulihan, bisa menghubungi kelurahan langsung. Oh, bisa. Iya, Di ada kantor posnya juga kelurahan di ya? kantor kelurahan nanti tanya Pak Lurah, nanti Pak Lurah pasti menghubungi BNN Iya. langsung gitu. Oh. Nanti kalau penggiatnya mungkin susah untuk ketemu sama penggiatnya atau malu lagi kan, ke kelurahan aja, nanti dari kelurahan nanti bisa menghubungkan ke kami atau langsung saja di WA kita ya di Boleh, folder. iya. Iya. Di berapa Mbak Lala? 081 678 1010. Oke, Bisa bisa lewat sosial diulang media lagi. juga Sosmed bisa. juga Sosmed bisa banyak. ya? Kita ada Instagram Mbak Lala. Ada Instagram, ada Twitter, kemudian website kita ada, Website, YouTube ada. YouTube. Kalau misalnya ada laporan-laporan, kita sering kok dapat laporan-laporan Iya. dari DM Instagram Ya, biasanya. DM Instagram boleh Iya. kok. Instagramnya di Info BNN _ kota _ Tegal. info BNN Kota Tegal. Oke, Nah, gitu ya. ini juga banyak sekali yang ada di masyarakat. Betul. Memang kayak gitu, mau lapor takutnya Iya. ditangkep kan. Iya. Nah, ini gimana? Sebenarnya kalau kita melaporkan, misalnya nih adik saya, Iya. misalnya adik saya pakai narkoba, saya mau lapor ke BNN. Yang ada di pikiran kita, nanti kita lapor adik saya ditangkap, dibawa Iya. ke Atau mungkin barangkali saudara gitu Iya. ya. Nanti malah jadi gimana, ini gara-gara itu tuh lapor Iya. gitu. Nah itu antara satu ditangkap atau tidak, yang kedua pelapornya apakah terlindungi, Mbak? Iya. Gimana nih? Jadi kalau untuk pelapor pasti dong terlindungi Sudah dijamin undang-undang ya? Oh, Dijamin dijamin. undang-undang. Iya. Oh, Kemudian rahasia pasti ya, dirahasiakan. rehabilitasi itu kan ada dua Mbak, compulsory dan voluntary, wajib dan sukarela. Kalau yang rehabilitasi wajib itu adalah impact dari putusan pengadilan korban penyalahgunaan narkotik yang memang dia merupakan korban dan harus menjalani rehab, itu Oke. ada ya. Tapi kalau sukarela seperti kita ini nih dari masyarakat yang melaporkan, nah itu tidak kena proses hukuman karena dia melaporkan Secara sukarela. secara Iya, sukarela. Bahkan di dalam pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotik itu ada salah satu pasal yang memang kalau keluarganya tidak melapor itu malah yang Oh, keluarganya bisa kena malah pasal Iya, juga. kena kena gitu ya? pasal. Oh, iya iya, malah gitu gitu. ya. Tapi selama ini Oke, oke. nggak pernah ya diterapkan belum pernah gitu. terjadi. Jadi memang ada sisi represif sama preventif tadi gitu. Jadi kalau untuk bandar pengedar yang berhubungan tindak kejahatan narkotik ya pasti kita berantas gitu. Ini berkaitan dengan rehabilitasi nih, Mbak Erna, Mbak Lala. Ini perlu berapa lama sih untuk rehabilitasi supaya Ya. benar-benar efektif gitu? Rata-rata 6 bulan ya? 6 Oh, bulan, 6 bulan ya? 3 bulan bisa 3 juga. bulan bisa. Oh, gitu. Itu Tergantung tergantung apanya, dengan- bisa lama, bisa cepat gitu. Iya, kan ada tahapan namanya tahap rekreasional atau coba-coba dulu. Kalau yang masih tahap coba-coba itu paling 3 bulan. 3 bulan. Pakai rawat jalan ya? Rawat jalan bisa. Tapi kalau yang udah parah itu intensif 6 bulan harus benar-benar di lembaga rehab itu yang di Lido. Seperti itu yang harus dengan prosedur kesehatan Dari pagi rehab. sampai malam itu, Itu ada diatur jadwalnya. semua. Oke. Semuanya terjadwal. Itu setelah direhabilitasi kemudian dia sembuh, apa ada kemungkinan balik lagi pakai narkoba atau Nah. benar-benar sembuh nih? Ya, itu kembali lagi ke masing-masing pribadi ya, Pak ya. Jadi banyak yang sembuh, banyak yang pulih ya, saya bilangnya pulih Iya, ya. betul. Banyak yang pulih banyak. Kalau yang relapse atau kembali Ada juga. ada juga. juga banyak. Karena apa? Kalau mereka kembali ke circle negatif atau lingkungan lama yang membawa dia ke jadi pecandu, Iya, iya. ya sama aja rehabnya nggak berhasil Oh, gitu. Jadi memang harus putus Dari lingkungan sebelumnya? Iya, Oh, harus putus oke, oke. kembali ke baru. Dan di dalam keluarga juga harus tetap menjalankan rehabilitasi. Keluarganya itu jadi salah satu pilar juga dalam upaya rehabilitasi ini gitu. Jadi di dalam keluarga harus benar-benar dijaga juga. Mbak. Oke, jadi kalau kita melibatkan keluarga ya, Betul. yang katanya juga harus melindungi atau merehabilitasi juga berarti. Betul. Nah, ini ada kayak konseling keluarganya nggak, Mbak? Kalau untuk konseling keluarga kita biasanya kalau habis direhab kita nggak langsung lepas begitu. Kita ada program pasca rehab. Oke. Iya, Jadi nanti kita tetap konseling, kita tetap Monitor ya. monitoring, kita lihat ke rumahnya, kita datang ke rumahnya Oh, bagaimana iya, di iya. rumahnya ini. Itu kita ada programnya.
Jadi ya kita berupaya untuk semaksimal mungkin lah. Betul. Masyarakat. Ini kalau di Kota Tegal. Ya. Ini kalau misalnya ada yang mau rehab, Betul. ini gimana caranya? Mendaftarkah atau pergi kemana? Bisa tadi menghubungi media sosial kami. Oh, di situ aja ya? Iya, di situ aja. Nanti Yang kalau petugasnya datang. Dia datang. nanti kita lihat bagaimana. Kalau memang udah berani datang sendiri ke kantor, silahkan gitu ya. Dan ini juga nggak terputus cuma di Tegal kok, bisa di Kabupaten Tegal, Oke. Pemalang, Iya, Brebes ya, bisa masuk semua ke sini. Berarti jangkauan ininya luas Jangkauannya ya? luas. Luas ya. Tapi Oke, kalau sip. Brebes kita suruh jangkau, mungkin kita perlu komunikasi Iya, lagi iya, ya betul. gitu. Jadi yang kita bisa jangkau sementara ini di Kota Tegal. Kota Tegal. Kalau yang untuk Brebes, barangkali untuk dari pihak kelurahan atau keluarganya lah yang aktif untuk nanti antar ke sini begitu. Kalau selama ini di BNN kebanyakan dari kota atau dari luar wilayah? ada? Campur-campur Pak. Oh, campur-campur. Iya, yang deket ada, yang jauh ada gitu. Kota ada. Yang paling jauh mana Mbak Ena? Yang paling jauh Kabupaten ya? Kabupaten. Kabupaten. Kabupaten Kabupaten Tegal. Tegal. Iya. Oke, oke. Iya, ini keluarga nih. Ternyata keluarga yang punya peran yang sangat penting ya Banget, untuk kayak kuncinya gitu Iya, ya. benar. Walaupun sudah direhab, keluarga juga harus melindungi, terus juga menjaga kesehatannya pasti ya, Mbak ya. Jadi biar tetap sehat. Nah, ini kita yang lagi menemani kita semua ada susu kambing Etawa Gold Sip Wah, ya, iya. luar biasa ini untuk Oke. Anda. Jadi yang suka, kadang kan orang kalau mau minum susu kambing itu mikirnya baunya nggak enak, iya benar, kan, benar, baunya benar. berengus. Tapi Masih yang ini kayak bau enggak. asli yang ada kambingnya Iya. gitu ya. Kalau yang ini enggak, baunya juga wangi ya, terus rasanya juga enak dan pastinya mengandung banyak sekali manfaat untuk Anda. Iya betul. Jadi untuk menyajikan susu kambing Gold Sip ini juga caranya mudah. Ini sudah dalam bentuk saset ya. Jadi tinggal disobek aja sasetnya, masukkan ke gelas, pakai air matang, gitu ya. Pakai air matang, bisa juga pakai air hangat. Kemudian nanti diminumnya itu sehari bisa 2 atau 3 kali. Dan untuk satu box ini isinya ada 10 saset. Iya, dan untuk Anda yang ingin mendapatkan susu kambing Etawa Gold Sip ini, datang saja ke Studio Sebayu FM di kantor Diskominfo di Kompleks Balai Kota Jalan Ki Gede Sebayu nomor 12. 50.000 saja isinya satu box ini isi 10. Ini kaitannya dengan pandemi COVID-19 nih, Iya. Mbak Erna, Mbak Lala. Ini kan banyak orang yang kemudian mengkonsumsi obat-obatan gitu kan, katanya supaya imunnya nambah dan Nambah, segala ya. macam ya kayak gitu. Nah, berkaitan dengan pandemi COVID, apa ada penambahan jumlah pengguna narkoba, Mbak? Jadi dari bulan Januari Februari memang udah mengalami peningkatan. Oke. Jadi pandemi Covid ini tidak malah turun tapi ada Malah kenaikan naik. gitu. Oh, iya, Terbukti dari kita saja yang di Kota Tegal kan akses rehab sampai sekarang ada udah memenuhi target begitu ya kuota. Kalau tahun dulu 15 untuk 1 tahun, ini aja baru setengah tahun udah ada 15 Sudah ada orang. 15 klien ya. Dari data Polres per Maret atau April ya itu udah sekitar 24 ungkap kasus ya, banyak gitu. Untuk di pusat sendiri, untuk ungkap kasus peredaran narkotik, peredaran gelap ini kayak sabu aja dari Februari udah sekitar 436 kilo. Kemudian tiap berapa minggu itu rilis lagi dan nggak kilo lagi tapi udah nggak kilo apa gram tapi ratusan kilo luar gitu. biasa ya. Kemarin Ya. 25 Mei itu rilis 760 kilo sabu Iya, iya, gitu. Iya. Aduh itu kan Ini bahaya sekali. Luar biasa Yang ya. terbaru dari Polda ya. Polda Iya, kemarin 500 500 juga sampai 500 luar biasa memang. Luar banyak biasa. Iya, nambah banyak. Itu yang berhasil diungkap ya. Yang diungkap. Nah, yang berhasil diungkap, yang tidak kan mungkin Iya, di ya, belakang ada- masih Iya, kita kan itu nggak tahu. belum masing-masing daerah ada Polresnya, ada BNN-nya berapa itu belum dirilis lagi Iya, kan benar-benar. banyak sekali. luar biasa ya. Ini kita kan pernah kayak waktu itu kita pernah ngobrol ya Mbak Erna tentang untuk Anda ini jangan diam. Betul, perangi betul, narkoba. betul. Nah, dari jargon jangan diam ini sebenarnya langkah mudah saja yang mungkin bisa dilakukan masyarakat buat memerangi narkoba. Kadang kan kita pingin melakukan satu langkah, tapi Iya. apa gitu loh. Apa gitu Iya, ya. benar. Ini untuk masyarakat nih. Ya, bagus sekali Mbak Niki, jangan diam. Artinya semua orang berhak untuk bersuara ya Pak. Apalagi zaman sekarang media online itu merupakan salah satu sarana yang efektif
suarakan sekecil apapun, edukasikan di akun masing-masing sosmed lah, bahaya narkotik begitu, bahaya narkoba gitu. Nah itu sudah salah satu langkah yang sangat-sangat bagus bagi masyarakat untuk bisa war on drugs ini atau perang melawan narkoba. Ini jangan diam itu tadi ya ini Mbak gitu. Tapi yang paling utama ya jaga diri kita, jaga keluarga kita dulu dari ancaman bahaya narkoba begitu. Iya, ini Mbak Erna, mungkin yang tadi saya mau ulangi, orang biasanya takut untuk melaporkan, jangankan bandar ya, bandar kan sepertinya bagaimana. Ini sekali lagi terlindungi pelapornya. Iya, dijamin undang-undang. Dijamin undang-undang untuk pelapor sendiri, baik untuk pelapor korban ataupun pelapor adanya indikasi penyalahgunaan narkotik di sekitarnya. Karena masyarakat juga berperan aktif, wajib berperan aktif dalam memerangi narkoba. Itu ada di pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa masyarakat itu wajib berperan aktif malahan, Pak. Berperan aktif. Iya. Wajib berperan kita malah wajib harus aktif. Iya, begitu. Ada diatur. Oke. Iya, ini bentar lagi Hari Anti Narkotik Nasional. Internasional tanggal 26. Ini BNN ada acara apa nih? Kita acara ada berbagai lomba ya. Ada lomba bagi yang suka TikTok. Teman-teman remaja Kayaknya kita bagiin banget ya TikTok ya. Bikin di TikTok. Juga ke saya. Di rumah loh yang lagi nonton loh, sukatan. Di info BNN Kota Tegal, nanti dilihat saja di Instagramnya ya, jangan lupa di follow juga, ada ketentuannya di situ. Kemudian untuk di beberapa kelurahannya nanti kita akan adakan Lomba tenis meja atau atau smash narkoba, Smash on drugs. smash on drugs ya. Yes. Tapi kita masih terus rapatkan ini, kita belum mulai begitu. Tapi hanya untuk beberapa kelurahan. Kemudian nanti rencana ada juga pagelaran seni, kita undang masyarakat dengan tetap protap ya. Nanti untuk di ruangan khusus begitu. Ini insya Allah seperti itu sih. Oke, mudah-mudahan sukses Iya. ya. Dengan ini Bu, satu lagi itu kita ajak masyarakat baik pemerintah swasta untuk memasang spanduk. Oh iya. Baliho spanduk untuk war on drugs. Itu on salah satunya juga itu. Itu Melalui media luar bentuknya ruang. gimana? Terserah masyarakat atau gimana? Kalau untuk masyarakat, kreativitas masyarakat Gitu. silahkan. Mungkin tapi lingkungan kalau RT untuk mungkin iya gitu bisa. ya. Bebas Tapi ya kalau desainnya. untuk pemerintah dan swasta kita sudah bermohon sih ya untuk spanduk sudah sesuai dengan ketentuan gitu ada begitu. Tapi kalau masyarakat mau kreativitas bagaimanapun silahkan bebas. Syukur-syukur ada lomba spanduk masyarakat gitu kan. Yang paling bagus mana? Yang paling Nanti tahun bagus depan mana? ya. Oke. Iya, ini kita kalau ngomongin narkoba harusnya sangat panjang ya, karena banyak sekali yang sebenarnya kita pengen tahu, tapi karena waktunya juga terbatas. Nanti kapan-kapan bisa main lagi ke sini ngobrol dengan lagi tema yang berbeda. Dengan tema yang berbeda pastinya. Tapi sebelum itu, mungkin ada pesan khusus ini untuk yang sedang bersama kita saat ini untuk memerangi narkoba. Silakan. Nanti dua-duanya boleh. Malah dulu Boleh. Pesannya buat Pemirsa. Iya. Itu narkoba itu merupakan musuh ya, musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Mari kita perangi, mari kita basmi sampai ke akar-akarnya dengan cara kita sama-sama. Kita sama-sama war on drugs. Oke. Kalau pesan saya pribadi, saya sangat care sama anak-anak generasi muda kita, khususnya remaja. Bagi adik-adik remaja, anak-anak usia SMP, SMA, jangan pertaruhkan masa muda kalian untuk hal-hal yang namanya obat-obat terlarang atau narkoba. Karena masa depan kalian akan lebih gemilang kalau kalian tanpa narkoba. Gitu. Lebih gemilang tanpa narkoba. Ya. Iya, terima kasih. Iya, terima Mbak kasih, Mbak Erna, Niki. terima kasih Mbak Lala. Iya. Dan juga untuk susu Goldsip original Oh iya, ya. terima Sudah kasih. menemani Terima kita. kasih yang sudah menemani kita. Biasa. Nanti kita habiskan Iya, ya. habis ini. Iya, dan kita tutup saja Oke. pose kali ini Ya. podcast Bayu FM. Ketemu lagi di lain waktu dengan obrolan yang berbeda beda. dan dengan teman yang berbeda Oke, pastinya. ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Komen. Ayo Mbak.